A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman, sampai kita di subjudul terakhir pembahasan tentang Qabil dan Habil, ataupun tentang Nabi Adam dan anak keturunannya. Di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang Harut dan Marut. Semoga Allah beri kita kesempatan dan waktu untuk terus melanjutkan pembacaan buku ini. Nah, di bagian terakhir kisah tentang Qabil dan Habil, maka diberi judul karunia yang lebih baik untuk Adam. Adapun Adam, sungguh Allah telah memberikan karunia anak yang diberkahi. Ia bernama Syit alaihissalam. Nah, jadi Nabi Syit ini, anak Nabi Adam alaihissalam ini adalah Nabi kedua dari setelah Nabi Adam alaihissalam. Tapi dia tidak termasuk 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Yang kita ketahui kan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nah, jadi Nabi Syit ini bukan termasuk Nabi yang wajib diketahui, tapi beliau juga Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, sehingga kebaikan pun mengalahkan kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, yang tadi Habil dan Qabil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, diterima, dan dari yang lain, yaitu Qabil, tidak diterima. Ia, Qabil ini, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Itu seperti yang kita bahas di kisah-kisah di episode sebelumnya. Dan Habil berkata, sungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pingin amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka buatlah diri kita ini menjadi orang yang bertakwa. Minta sama Allah. Ada doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi itu doa yang dibacakan Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim saja setelah membangun Ka'bah masih minta sama Allah, ya Allah terimalah amal saya. Bagaimana kita yang bukan Nabi, merasa amal kita sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa sholat kita ini udah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal berapa banyak sholat 5 waktu kita dalam sehari yang kita kerjakan dengan cara tergesa-gesa, yang kita kerjakan tanpa khusyuk yang benar, yang kita kerjakan tanpa tumakninah yang benar. Maka alangkah lebih baiknya doa ini selalu dibacakan setelah kita melakukan amal soleh, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, gitu. Lanjut, Allah berfirman, sungguh jika engkau, Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah ia termasuk orang yang merugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Itu ada di surat Al-Maidah surat kelima ayat 27 sampai dengan 31. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari rangkaian kisah Qabil dan Habil? Yang pertama, salah satunya, setan memusuhi manusia. Karenanya kita tidak boleh taat kepadanya, bahkan sebaliknya kita harus menganggapnya sebagai musuh kita. Nah, jadi teman-teman jangan pernah menganggap setan itu adalah teman yang baik. Karena sekarang banyak sekali ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin yang mengajarkan kita bahwasanya bangga kenal dengan setan, bangga menyembah setan, ya. Banyak, mulai dari genre musik, dari kesenian, dan lain sebagainya yang menjerumuskan kita menjadi penyembah setan. Sedangkan Allah sudah jelaskan kepada kita bahwa setan itu musuh yang nyata bagi kita. Jadi jangan sampai kita berteman dengan setan.
Yang kedua, maksiat adalah salah satu faktor yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka dan ketaatan akan mendatangkan rahmat Allah. Maksiat membawa kehancuran, ketaatan membawa kenikmatan. Seharusnya yang ketiga, kita menginfakkan harta yang paling baik yang kita punya untuk Allah. Nah, ini analogi sederhana, kalau kita infak itu seperti kita menerima barang dari orang lain, gitu aja. Jadi kalau kita mau ngasih sesuatu ke orang lain, kita harus mikir, kalau orang lain ngasih barang itu ke kita, kita mau nerima atau enggak. Seperti itu. Jadi berilah yang baik-baik. Jangan kita beri yang sisa-sisa atau malah seperti membuang. Daripada enggak dipakai, ya udahlah kasih dia aja. Itu tuh kayak ngebuang, teman-teman. Jadi anggap gini, ada orang buka open donasi pakaian layak pakai. Tiba-tiba kita ngasih celana dalam yang udah bolong gitu. Coba bayangin kalau misalkan itu kita yang nerima celana dalam yang udah bolong, kira-kira gimana perasaan kita? Nah, jadi begitu, saat kita mau mengeluarkan infak ataupun sedekah, maka pikirkanlah bagaimana kalau itu kita yang menerimanya, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala. POV-nya harus dari dua sudut pandang. Yang keempat, kita harus mentaati perintah Allah dan komitmen dengan syariatnya serta tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini bukan hal yang mudah, tapi ini bisa dilakukan dan bukan mustahil. Karena apa? Karena ketaatan itu mahal dan taat itu hadiahnya bukan odol. Taat itu hadiahnya bukan Tupperware, tapi taat itu hadiahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kamu ingin keindahan surga, maka kamu butuh waktu dan butuh kesabaran. Mungkin itu saja untuk episode kali ini. Sekali lagi selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan beri kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.